Silakan sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu agar berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua pintar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Sapi masih belum masuk ya? Ada. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa untuk diri sendiri. Kita juga berdoa untuk teman kalian yang sakit. Mari sama-sama kita berdoa agar yang sakit itu segera disembuhkan. Agar segera bisa berkumpul kembali dengan kita. Kita khususkan Fatihah kita untuk mereka, teman kita yang sakit. Al-Fatihah. Silahkan dikeluarkan LKPD dan materi pelajaran kita pada hari ini, karena kemarin LKPD sudah saya bagi. Sebelum kita mulai pelajaran, ada sebuah pertanyaan di sini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Adakah yang merasa sedih? Tidak. Ada yang merasa sedih? Tidak. Ya, alhamdulillah. Kalau kita tidak merasa sedih, maka mari kita bersyukur bersama. Alhamdulillah. Nah, di sini tujuan kita adalah mempelajari konsep pencerminan yang diharapkan dengan menggunakan media, baik media yang akan saya bagikan ke kalian dengan media IT atau berupa link nanti yang akan saya sampaikan kepada kalian. Diharapkan kalian bisa memahami apa itu pencerminan, konsep pencerminan, dan bisa memahami pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, oke, saya lanjut untuk hari ini. Silahkan perhatikan 4 gambar ini. Gambar yang pertama adalah orang yang melakukan foto selfie. Gambar kedua adalah sebuah batik karya lokal Indonesia. Yang ketiga adalah sebuah danau. Yang keempat adalah gambar orang yang bercermin. Dari keempat gambar ini, apa yang kalian temukan? Jaraknya sama, simetris, bentuknya sama, apalagi pantul. Jadi yang ini gambar ketiga, dia adalah pantulan. Gambar keempat, orang yang bercermin. Bentuk, sekarang saya tanya, apakah orang ini dan yang di sini berbeda? Sama. Apakah ini dengan yang ada di atas berbeda? Sama, bentuk dan gambarnya sama. Sedangkan tadi yang ini simetris. Yang bawah sini dengan yang atas sini sama. Yang samping sini dengan ini juga sama. Nah, yang gambar keempat adalah tentang orang bercermin. Pertanyaan saya, apakah wajah orang yang di sini dan di sini sama? Sama. Nah, ini adalah konsep awal dari pencerminan. Sekarang angkat ini. Sudah pegang pensil atau pulpen semua? Nah, kalau sudah, silahkan ditekuk. Ditekuk harus simetris, harus sama. Jadi ujung ini harus sama-sama kena ujung. Ya. Pastikan dilipat dan ditekuk. Kalau sudah, jangan dibuka terlebih dahulu. Ambil pulpen kalian, buat sebuah titik sembarang di sini. Dibolongi atau dilubangi. Nah, sudah? 1 titik. Setelah sudah, silahkan dibuka.
Diberi nama terlebih dahulu. Yang pertama, titik pertama adalah A. Titik kedua A aksen. Seperti materi kemarin, translasi A aksen. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan diperhatikan dari lipatan kalian. Apa yang dapat kalian simpulkan dari titik ini? Lurus. Jadi ini dan lurus. Ah, ini ke sini lurus. Oke, selain itu apa lagi? Jaraknya sama dari garis lipatan ini ya, antara A aksen dan A biasa, atau A dan A aksen jaraknya sama dengan garis lipatan. Oke. Dari sini, dari gambar 1, 2, 3, 4 yang merupakan pencerminan yang mana? Berapa? Angkat tangan, angkat tangan. 2 sama 4. 2 gambar kedua sama gambar ke-4. Sekarang saya tanya, ada jawaban lain? Kenapa 1 tidak termasuk? Apanya yang tidak sama? Jarak sudut titik ini, maaf saya ulangi, jarak titik ini dengan ini ke garis lipatan tidak sama. Oke. Kalau yang nomor 2, gambar 2, jarak A dan B ini sama. Sedangkan yang nomor 3 tadi tidak tegak lurus. Sehingga ini bukan sebuah pencerminan. Untuk yang A sama dengan yang untuk yang nomor 4 ini sama dengan yang nomor 2. Dengan langkah yang sama, silakan ditekuk lagi. Buat garis buat titik sembarang lagi dengan pensil kalian yang nantinya akan membentuk sebuah segitiga. Dapat kalian temukan dari gambar kalian? Kedua, segitiga garis lipatan sama panjang. Jarak yang pertama, jarak kedua segitiga kepada garis lipatan itu sama panjang. Apalagi? Bentuknya sama, tidak ada perubahan. Panjang AB, panjang A aksen ke B aksen, panjang C aksen ke B aksen itu sama. Maksudnya yang AB dengan A aksen ke B aksen itu sama. Bisa dipahami? Oke. Sekarang silahkan dibuka handphonenya masing-masing. Saya kirim di grup. Sudah nerima linknya? Sudah. Silahkan dimasuki. Linknya urut. Nomor 1 berat link paling atas adalah link untuk kelompok 1. Link paling tengah ini adalah 2 dan 3. Untuk link yang terakhir adalah untuk kelompok ke-4. Selesai atau sudah memahami penjelasan materi hari ini lewat apa ini? Lewat media yang sudah saya siapkan, bisa langsung mengerjakan tantangan yang ada di LKPD. Bisa dimulai? Silahkan diakses link materi yang sudah saya siapkan. Ini kan koordinatnya adalah 3,5. 3 ini sebagai apa? X. 5 sebagai Y. Nah, direfleksikan terhadap garis X atau sumbu X. Zaman kelompok 4 ya. Direfleksikan kepada sumbu X. Nah, tadi kan sudah lihat pencerminannya bagaimana, ditekuk. Nah, yang saya tanya ini sumbu apa? Koordinat titiknya kalau perlu diberi ini loh, kayak biasanya ini koordinat A double aksen berapa ya, bisa dipahami ya.
2, koma min 1. min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Salsa mengatakan titik A absen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X, dan titik A double aksen merupakan bayangan dari titik A absen terhadap sumbu Y. Berdasarkan langkah-langkah dalam menggambar hasil refleksi, periksa apakah kedua refleksi yang diperoleh Salsa sudah tepat. Jika ada yang salah, refleksi mana yang menurut kalian salah, dan bagaimana kalian menjelaskannya kepada Salsa. Ini merupakan segitiga awal. Ini adalah titik A yang awalnya koordinatnya 2,1, dan ini titik B yang awalnya koordinatnya 5,2, dan ini titik C yang awalnya koordinatnya 3,4. Ini refleksi pertama yang terdapat pada sumbu X. Ini titik A menjadi A aksen yang koordinatnya 2,-1. Dan ini titik B yang awalnya koordinatnya 5,2 menjadi B aksen yang koordinatnya 5,-2. Dan ini titik G yang awalnya koordinatnya 3,4 menjadi C aksen yang koordinatnya 3,-4. Selanjutnya, ini adalah refleksi kedua. Ini merupakan A double aksen yang koordinatnya -3, -1. Akan tetapi ini merupakan A double aksen yang tempatnya salah dan koordinatnya pun juga salah. Yang benar yaitu A double aksen nilai koordinatnya 2,-1, dan B double aksen koordinatnya -5,-2, dan C double aksen koordinatnya 3,-4. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Silahkan kembali untuk kelompok sebentar sebelum kembali untuk kelompok 1. Tadi ada yang ingin saya koreksi. Di titik A double aksen ini tadi disebutkan 2,-1. Benar enggak? Di sini tadi. Di sini tadi disebutkan 2,-1. Benar apa salah? Salah. Salah. Yang benar berapa? -2,-1. -2,-1. Terima kasih untuk konfirmasinya. Tadi ada salah penyebutan dari kelompok 1. Di double aksen ini harusnya -2,-1. Kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah baik untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal A dan B. Pada gambar, Salsa diminta oleh gurunya untuk merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu X, lalu bayangan yang dihasilkan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Segitiga ABC, seperti di gambar, segitiga memiliki 3 titik. Titik A 2,1, titik B 5,2, titik C 3,4. Direfleksikan ke sumbu X menjadi titik A aksen 2,1, titik B aksen 5,2, dan titik C aksen 3,4. Lalu direfleksikan lagi ke sumbu Y menjadi A double aksen 2,1, B double aksen 5,2, dan C double aksen min 3,4. Tapi Salsa di sini salah. Seharusnya Salsa menjawab di sini A aksen sama dengan min 3,1. Yang sebenarnya adalah A aksen sama dengan min 2,1. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kalian belum terbiasa ya. Ada masukan dari saya. Ini refleksi yang pertama. Ini bacanya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Kalau dia ada refleksi yang kedua, maka dia A double aksen. Tadi untuk refleksi yang kedua masih dibaca A aksen. Ya. Sudah benar. Menurut teman kalian di sini jawaban Salsa salah untuk yang A double aksen. Sudah diperbaiki di min 2, min 1. Terima kasih. Kasih aplaus lagi untuk kelas 9 bersama di kelompok. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dari kegiatan awal, dari salam sampai sekarang, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian simpulkan pada pertemuan refleksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang dari kegiatan tadi, apa yang kalian dapatkan? Kalau saya merefleksikan terhadap sumbu X, apa hasilnya? Kenapa? Y-nya menjadi min. Terus kalau saya merefleksikan terhadap sumbu Y, maka X-nya menjadi min. Betul sekali. Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Dari kegiatan ini bisa dipahami apa belum? Bisa dipahami apa belum? Jelas apa belas? Pokoknya nanti jawab belas. Jelas apa belas? Oke, kalau jelas silakan nanti sebagai untuk refleksi ya. Nanti selanjutnya ada tantangan lagi. Link ini akan saya kirim ke grup sekaligus soalnya ini untuk dijadikan PR kepada kalian. Jadi ada 2. Yang pertama lewat link. Link ini akan memberikan soal berupa pilihan ganda, terus menjodohkan dan benar salah. Untuk yang kedua, ini adalah untuk merefleksikan terhadap sumbu Y dan menggambarnya kepada diagram Cartesian. Sekian untuk pelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.